Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Arianto dengan NIM 2011036681 dengan program studi Sistem Informasi dengan peminatan Enterprise Information System. Saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Dr. Sanji Kusasi MM Mkom selaku Ketua Sidang. Yang terhormat Ibu Dr. Susanti Margareta Kuai Eskom Mkom selaku Sekretaris Sidang. Yang terhormat Ibu I Dewa Ayu Eka Yuliani Eskom Mkom selaku pembahas sidang. Saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk merepresentasikan outline skripsi saya yang berjudul Perencanaan Enterprise Arsitektur menggunakan TOGAP ADM pada SMK Amalia Sekadau. SMK Amalia Sekadau merupakan sekolah menengah kejuruan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menaung di bawah bentuk yayasan atau perorangan yang berstatus swasta. SMK Amalia Sekadau memiliki jurusan atau bidang keilmuan yang terdiri dari teknik komputer dan jaringan, multimedia, asisten keperawatan, agribisnis, perikanan air tawar, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, akuntansi dan keuangan lembaga dan perbankan dan keuangan mikro. Alur bisnis yang terdapat pada SMK Amalia Sekadau meliputi pendaftaran siswa baru, pembayaran iuran sekolah, kegiatan pembelajaran atau belajar mengajar, pengelolaan rapot dan ujian akhir sekolah. Faktor utama yang mendorong SMK Amalia Sekadau untuk membuat suatu bentuk perencanaan enterprise arsitektur dikarenakan semakin tumbuh dan berkembangnya organisasi sehingga pengelolaan struktur sekolah menjadi lebih kompleks. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pihak SMK Amalia Sekadau dalam kegiatan administrasi seperti form pendaftaran berbeda dengan form pembayaran administrasi sehingga menyulitkan orang tua atau wali siswa dalam melakukan proses yang berbeda. Proses pembayaran iuran sekolah masih dalam bentuk pencatatan pada buku besar sebagai penunjang aktivitasnya. Pihak SMK Amalia Sekadau juga mengalami kesulitan untuk mengelola kegiatan belajar mengajar mulai dari pendataan data siswa, pengelolaan bahan ajar, pendataan absensi dan nilai siswa di saat rekap untuk pembagian rapot nilai. Informasi siswa yang tersebar pada proses bisnis yang terpecah-pecah tidak dalam satu bagan dalam pengolahan data. Hal ini menyebabkan redundansi di mana data yang sudah ada diinput kembali oleh wakil kesiswaan, bagian keuangan, tata usaha, dan wali kelas sehingga terdapat perbedaan informasi siswa dari wali kelas dengan kepala jurusan. Berdasarkan uraian permasalahan yang dialami oleh pihak SMK Amalia Sekadau, maka pihak sekolah memerlukan blueprint dari hasil perencanaan enterprise arsitektur yang terstruktur dan terintegrasi. Enterprise arsitektur memberikan solusi terkait kendala-kendala yang terjadi di SMK Amalia Sekadau. Perencanaan enterprise arsitektur dapat mengintegrasikan proses bisnis yang terpecah-pecah, yang responsif terhadap perubahan dan berjalan dengan efektif dan efisien. Pengembangan EA terdapat beberapa kerangka kerja, salah satunya yaitu the Open Group Architecture Framework atau TOGAP. TOGAP merupakan kerangka kerja dan metode yang bisa diterima secara luas untuk pengembangan arsitektur sebuah organisasi atau perusahaan, yang menjelaskan detail bagaimana membangun, mengelola, dan mengimplementasikan EA dan sistem informasi dengan arsitektur develop method atau ADM. Permasalahan berfokus pada bagaimana membuat suatu bentuk perencanaan enterprise arsitektur menggunakan TOGAP ADM pada SMK Amalia Sekadau dalam bentuk blueprint. Pembatasan masalah. Pembatasan masalah hanya berfokus pada perencanaan enterprise arsitektur menggunakan TOGAP ADM pada SMK Amalia Sekadau untuk menghasilkan blueprint dalam bentuk alur sistem berjalan mengenai alur kegiatan yang terdiri dari pendaftaran siswa baru, pembayaran iuran sekolah, sistem pembelajaran atau belajar mengajar, rapot dan ujian akhir, ujian nasional. Tidak membahas dengan lebih lanjut mengenai perencanaan beserta pembangunan sistem dan aplikasi untuk SMK Amalia Sekadau. Ruang lingkup. Analisis kebutuhan
utama SMK Amalia Sekadau dalam aspek teknologi informasi dengan mengidentifikasi dan melakukan analisa terhadap kondisi proses bisnis, aplikasi, dan teknologi saat ini. Hasil blueprint yang berupa kerangka kerja dimulai dari arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi yang ada pada SMK Amalia Sekadau, dan integrasi proses bisnis dalam pengelolaan data menggunakan aplikasi yang didukung oleh teknologi. Pembaharuan proses bisnis dengan melakukan eliminasi terhadap proses bisnis yang dianggap tidak perlu pada arsitektur bisnis, menyusun arsitektur data yang meliputi pengumpulan, penyimpanan data, dan manajemen data dengan mengintegrasikan dan mengoptimalkan penggunaan data. Membangun rencana untuk aplikasi dan sistem yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran siswa baru, pembayaran iuran sekolah, kegiatan pembelajaran atau belajar mengajar, pengolahan rapot dan ujian akhir sekolah, serta mengidentifikasi teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung aplikasi dan sistem. Blueprint ini juga mengidentifikasi arsitektur yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan SMK Amalia Sekadau. Tools yang digunakan dalam merancang interface arsitektur yaitu Archimate. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan untuk merencanakan interface arsitektur yang ada pada SMK Amalia Sekadau untuk menyelaraskan teknologi informasi dengan bisnis sehingga dapat membantu pihak sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, serta untuk menganalisis kondisi proses bisnis, aplikasi, dan teknologi saat ini yang ada pada SMK Amalia Sekadau agar dapat memberikan gambaran mengenai kebutuhan yang terkait dengan interface arsitektur di masa yang akan datang. Tujuan dan manfaat penulis. Bagi penulis, dapat menerapkan pengetahuan yang dimiliki baik yang didapat selama masa perkuliahan di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sistemik Pontianak, khususnya pada mata kuliah yang berhubungan dengan interface arsitektur, serta menambah ilmu dan wawasan dan keterampilan penulis sehingga dapat menganalisis dan menyelesaikan suatu permasalahan yang nyata pada SMK Amalia Sekadau. Bagi SMK Amalia Sekadau, dapat membantu SMK Amalia Sekadau untuk mengidentifikasi kebutuhan sekolah dalam hal teknologi informasi sehingga bisa menerapkan sistem yang terintegrasi pada setiap aktivitas operasional sekolah, serta dapat membantu dalam mengidentifikasi arsitektur organisasi yang terkait dengan proses bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Bentuk penelitian yang digunakan berupa studi kasus yang dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian dengan mengungkap masalah atau kasus dari objek yang diteliti. Menggunakan studi kasus juga dapat mengidentifikasi berbagai solusi atau strategi yang mungkin untuk mengatasi masalah dari objek. Metode penelitian yang digunakan yaitu Design Science Research Methodology atau DSRM. Metode pengumpulan data. Yang pertama, data primer. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung melalui observasi untuk mengetahui proses alur bisnis sistem berjalan yang diterapkan oleh pihak SMK Amalia. Data sekunder. Data sekunder yang diperoleh dari SMK Amalia Sekadau berupa visi misi, struktur organisasi, dan tugas serta wewenang dari setiap masing-masing bagian pada SMK Amalia Sekadau, dan mengidentifikasi seluruh komponen data yang menentukan kandidat entitas data. Teknik pengumpulan data. Observasi dilakukan selama 3 hari yang dimulai dari tanggal 4 sampai tanggal 6 Desember 2023 yang bertepatan di SMK Amalia Sekadau dengan kegiatan mengamati secara langsung mengenai alur kegiatan proses yang terdiri dari pendaftaran siswa baru, pembayaran iuran sekolah, kegiatan pembelajaran atau belajar dan mengajar, pengelolaan rapot dan ujian akhir sekolah. Wawancara dilakukan selama 3 hari pada tanggal 10 sampai 12 Desember 2023. Wawancara tersebut melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan data transaksi bisnis pada SMK Amalia Sekadau yang terdiri dari panitia penerimaan siswa baru, Kasubag Kesiswaan, Kasubag Kurikulum, dan Kasubag Keuangan. Teknik wawancara digunakan yaitu wawancara terbuka dengan jenis pertanyaan open-ended question. Studi pustaka. Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan referensi yang dibutuhkan dalam penelitian yang mengarah kepada kebutuhan penulisan. Studi pustaka dilakukan
dengan cara mengambil buku-buku penunjang dan skripsi terdahulu yang bersangkut pautan dengan penelitian yang terdapat pada perpustakaan di STIMIK Pontianak. Pengambilan jurnal penelitian terdahulu yang terdapat di pencarian Google Scholar. Instrumen dan variabel penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan pengumpulan data sesuai dengan variabel yang telah ditetapkan dalam penelitian yang dilaksanakan. Dalam penelitian ini, yang terjadi instrumen penelitian berupa peralatan yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data pada SMK Amalia Sekadau, berupa kaitan wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan wawancara dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara tersebut. Observasi dilakukan penulis yaitu penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk bisa meneliti dan mengamati yang bersangkut pautan dengan proses bisnis, sistem berjalan, teknologi yang digunakan, dan pengolahan data meliputi proses pendaftaran siswa baru, pembayaran iuran sekolah, kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran mengajar, pengolahan rapot dan ujian akhir sekolah yang diterapkan oleh pihak SMK Amalia Sekadau. Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Biasanya variabel penelitian dinyatakan sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel penelitian pada perencanaan interface arsitektur pada SMK Amalia Sekadau dengan 4 tahapan yang merupakan inisiasi perencanaan, pemodelan bisnis dan sistem serta teknologi saat ini. Tahapan selanjutnya dengan meliputi arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi, dan tahapan terakhir yaitu rencana implementasi. Metode perencanaan interface arsitektur. Metode perencanaan interface arsitektur pada SMK Amalia Sekadau menggunakan kerangka kerja yaitu TOGAP ADM. Penerapan TOGAP ADM dimulai dengan tahapan persiapan mencakup identifikasi konteks arsitektur yang akan dikembangkan, definisi strategi arsitektur, dan menentukan bagian-bagian arsitektur yang akan menjadi fokus perancangan di bawah ini merupakan tahapan dari beberapa komponen fase TOGAP ADM yang dapat dilihat dari gambar seperti berikut. Yang pada fase A yaitu arsitektur vision, fase B bisnis arsitektur, fase C information system arsitektur, yang fase D teknologi arsitektur, fase E opportunities and solution, fase F migration planning, fase G implementation governance, dan fase H adalah arsitektur change management. Sekian presentasi yang dapat saya ucapkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, kurang-kurang kata, jika ada salah-salah berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.